Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga imunitas tubuh Anda dan jaga pola hidup, jaga makan, dan konsumsi vitamin, dan jangan lupa untuk tetap beraktivitas ya. Karena sekarang ini masih dalam status siaga corona, maka untuk kelas statistik probabilitas ya, itu lebih tepatnya kelas 2 SI digantikan dengan saya akan memberikan tutorial tentang modul pertemuan kita, yaitu ini sedikit pengenalan terkait dengan SPSS. Oke, apa itu SPSS? SPSS itu merupakan salah satu aplikasi statistik. Jadi sebenarnya aplikasi statistik itu banyak ya. Ada Stata, ada Python, ada SPSS, bisa juga dengan MATLAB. Sebenarnya banyak banget. Jadi salah satu yang paling familiar, yang paling sering digunakan orang adalah SPSS. Karena itu kita menggunakan SPSS ya untuk melakukan beberapa pengujian statistik. Sebelumnya di kelas sebelumnya ya, yang saat itu masih pertemuan di kelas, kita sudah belajar tentang statistik deskriptif dan beberapa teknik probabilitas atau pendekatan probabilitas. Maka sekarang saya akan sedikit mengenalkan tentang SPSS karena kita akan menghitung atau menyelesaikan persoalan statistik dengan bantuan software. Tidak bisa kita bayangkan jika kita menghitungnya secara manual gitu. Data yang ribuan bahkan puluhan ribu gitu. Anggap saja dengan kita memiliki populasi 1.000 orang, maka kita kita punya sampel lebih kurang 300-an. Nah, dari sampel tersebut bermacam-macam variabelnya, bisa sampai 10 variabel gitu. Jadi bayangkan berapa data yang harus kita olah. Sehingga dengan adanya aplikasi SPSS ini salah satunya ya, kita bisa membantu untuk mempercepat proses pengerjaan atau perhitungan uji statistik. Oke, kita masuk saja ke IBM SPSS-nya dulu di sini. Seperti ini, saya menggunakan versi IBM versi 2 ya. Versi 22, versi 2. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari dataset aplikasi SPSS. Jadi saat kita bisa bikin new lagi gitu, maka akan tampilan lagi gitu. Seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, untuk dataset sendiri sebenarnya ada beberapa part yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah menu. Di sini adalah menu, bisa dilihat. Di sini ada file, edit, view, data transform, kemudian analyze, kemudian ada graph, dan ada window ya. Kemudian untuk file sendiri ada isinya macam-macam ya. Di sini kita bisa membuat sebuah data baru, apakah dalam bentuk data yang seperti saat ini terpampang, data editor ya nantinya, atau syntax dalam bentuk script juga bisa. Kemudian kita bisa buka database juga di sini. Kemudian open data ini SPSS bisa juga ngambil data dari format selain SAV ya. Jadi kalau untuk data sebenarnya menyimpannya itu SAV kalau dari SPSS-nya, tapi bisa juga dengan ini beberapa format lain ya, dari Excel misalnya dengan Lotus atau TXT. Nah, di sini ada TXT. Ada DBF juga ya. Jadi lumayan cukup lengkap ya. Jadi kalau pakai Excel, kita klik aja maka kita bisa mengetahui ya. Oke, kita bisa tahu lah misalnya kalau misalnya datanya dengan Excel itu gampang sekali kalau kita pindahkan langsung ke SPSS, tidak perlu di copy paste, tinggal dipanggil saja. Oke, ini untuk menu. Untuk menu sendiri yang akan sering kita gunakan ya, kelas statistik ya. Di sini ada file, kemudian edit ya untuk menambah variabel, kemudian ada transform. Itu digunakan untuk menghitung beberapa variabel yang nantinya akan dijadikan rataan. Kemudian ada ini yang paling sering sekali. Di sini merupakan menu untuk melakukan analyze atau analisa ya. Di sini ada bermacam-macam uji statistik deskriptif ya. Kemudian ada regresi linear juga, ada uji regresi linear.
kemudian ada juga uji non-parametric test. Jadi untuk awal dulu kita yang mungkin nanti contohnya dengan statistik deskriptif ya. Oke, langsung saja biar ini nggak pusing-pusing. Ini ada dua di sini untuk view-nya, data view dan variable view. Oke, fokusnya data view dan variable view. Data view ini akan menampilkan inputan-inputan dari variable view yang sudah Anda inputkan ya. Nah, jadi kita beralih dulu ke variable view. Di sini ada name. Name itu adalah nama dari variable yang ingin kita masukkan, lalu tipe. Tipe itu adalah tipe datanya, width itu adalah panjangnya berapa, ukurannya, lalu apakah dia dalam bentuk desimal atau tidak. Label untuk menjelaskan daripada variabel tadi, kemudian ada value dan lain-lain. Ini kita contohkan aja langsung biar nggak pusing ya. Misalnya di sini ada kita ingin membuat sebuah variabel baru namanya nm. Apakah itu nm? Nah, ada yang tahu apa itu nm? Nm itu anggap saja nama. Jadi boleh nm, boleh nama. Oke, boleh nm, boleh nama. Kemudian variabel tadi, kalau untuk SPSS dia tidak bisa dilakukan spasi. Misalnya kita ingin membuat sebuah variabel nama mahasiswa, kita bikin nama spasi mahasiswa. Saat kita enter maka dia akan kasih notifikasi illegal character, nggak bisa. Jadi dia minta kita jangan masukkan illegal character seperti space. Maka kita masukkan saja nama atau nm boleh. Tipe untuk nama ya sudah pasti bukan numerik. Jadi kan nggak ada kan yang ngasih nama anak 1, 2, 3, 4, 5 gitu atau 7, 6, 8, 7 gitu ya. Pasti nama itu dalam bentuk alfabet ya, alfabetikal gitu. Kalau ID baru numerik. Nah, di sini variabel tipenya bisa kita ganti-ganti. Di sini ada koma juga, kemudian ada date untuk tanggal ya. Settingan ini macam-macam bisa dipilih. Lalu string untuk atau bisa dikatakan seperti varchar. Char itu bisa dipakai string di sini ya. Kemudian karakternya untuk nama mungkin kita bisa kasih 30 karakter. Karena kalau 8 terlalu sedikit ya. 30 karakter namanya kan ada yang 4 suku kata dan lain sebagainya ya. Maka kita kasih 30, maka dia akan berganti menjadi string, tipe datanya string, kemudian panjang karakternya itu 30, desimalnya nama tidak ada desimal, kemudian label, di sini kita bisa menjelaskan apa sih maksud dari variabel tersebut. Kemudian valuesnya ini kita bikin non karena variabel nama bukan merupakan variabel kategorik. Jadi variabel kategorik itu contohnya seperti jenis kelamin. Jadi nanti di value-nya 1 sebagai laki-laki, 2 misalnya sebagai perempuan. Nah, jadi karena dia tidak ada, kita kosongkan saja. Lalu kolomnya, kemudian di sini measurnya ini yang paling penting, measurnya adalah nominal. Kalau dia kategorik perlu kita pilih ordinal ya. Jadi karena dia itu stringnya tidak kategorik, kita pilih nominal. Lalu yang kedua mungkin biar paham itu ada yang namanya JK. JK udah tahu lah ya itu apa ya. Mohon maaf, bukan Yusuf Kala, tapi itu adalah jenis kelamin. Gitu. Nama variabel yang bisa Anda gunakan, langsung jenis kelamin atau JK boleh. Tetap dia tipenya adalah string, kemudian di sini kita bisa menjelaskan dia merupakan jenis kelamin. Nah, di sini yang saya maksud. Value-nya kita pilih. Value 1 itu labelnya sebagai misalnya laki. Kita add. Kemudian yang 2 sebagai perempuan. Kita add lagi, lalu kita okekan. Nah, di sini berganti menjadi ordinal. Kemudian kita masukkan lagi variabel lain, misalnya nilai UTS. Nah, kalau nilai UTS, otomatis dia bersifat numerik. Oh ya, ini tadi kelewat ya jenis kelaminnya, bisa 12. Kemudian numeriknya kita kasih 3 saja. 100 itu kan 3 karakternya ya. Lalu desimalnya boleh dibikin, boleh tidak. Di sini adalah kita jelaskan nilai UTS. Kenapa label harus diisi? Karena saat display output di SPSS, nanti bukan notes yang keluar ya, tapi nilai UTS. Lalu value-nya dikosongkan saja. Nah, measurement-nya dia menggunakan scale atau skala. Begitu juga dengan nilai UAS. Nilai UAS
variabel numerik. Di sini kita kasih 3 saja biar tidak berlebih-lebih. Di sini nilai UAS. Kemudian dia berbentuk scale. Oke, nah saat sudah kita selesaikan seperti ini, maka dia akan muncul nama variabelnya. Di sini kita inputkan. Namanya bisa kita tulis misalnya si A. Jenis kelaminnya mungkin kita bisa bikin 1 sebagai laki-laki, nilai UTS-nya 89 dan nilai UAS-nya itu misalnya 78. Lalu kita bikin lagi si B. Jenis kelaminnya misalnya 2 untuk perempuan, nilai UTS-nya 86 dan nilai UAS-nya misalnya dia mungkin lebih tinggi dengan nilai 84. Lalu ada si C, ya, jenis kelaminnya misalnya 1 dengan nilai UTS-nya 90 dan nilai UAS-nya 92. Kita bikin lagi si D, kita isi lagi, terserah. Ini tergantung dengan data Anda nanti ya. Misalnya yang agak ini sedikit dah nilainya, kemudian nilai UAS-nya dia juga belum terlalu banyak belajar sehingga nilainya 65. Semoga di kelas saya nanti nilai UAS-nya tidak seperti si D ya. Si E malah mungkin lebih parah ya, dia misalnya di sini perempuan malah nilainya 50 dan nilai UAS-nya misalnya di 65. Nah, kita kasih lagi datanya di F, kemudian dia jenis kelaminnya itu adalah 1, nilai UTS-nya adalah 60 ya, kita bisa bikin 60. Kemudian biar ini ya nilai usia 70. Nah, misalnya seperti itu. Cukup misalnya hanya dengan 6 inputan saja sebagai contoh. Nah, di sini kita sudah menginputkan ya. Ada jenis kelamin dan lain-lain ya. Nah, maka kita bisa melakukan uji dan dalam hal ini ya, kali ini kita akan coba melakukan uji paling simpel yaitu uji statistik deskriptif. Di sini kita pilih menu analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik ya, statistik deskriptif. Di sini kemudian kita pilih frekuensi. Kemudian sesudah pilih frekuensi, kita masukkan saja variabelnya. Ini caranya dimasukin satu-satu atau kita bisa kontrol A, kita lakukan drag. Nah, ini tombol untuk melakukan drag. Kontrol A lalu di drag. Kemudian kita pilih statistiknya. Kita ingin melakukan perhitungan rata-rata, kemudian mencari nilai tengahnya, lalu modus yaitu nilai yang sering muncul, kemudian standar deviasi dan varians. Nah, ini merupakan 5 serangkai ya dalam statistik deskriptif. Kemudian kita continue, chartnya di sini kita bisa pilih ada frekuensi chart. Di sini bisa pilih bar chart atau pie chart. Dalam hal ini saya memilih bar chart ya. Kemudian pilih continue, kemudian kita langsung oke kan. Maka dia akan melakukan proses. Oke, di sini sudah ketahuan nilainya ya. Dari itu ternyata jumlah validnya ada 6 ya. Kemudian tidak ada data yang missing atau salah input. Kemudian di sini nilai minnya adalah untuk nilai UTS 73,667, lalu untuk nilai UAS 76,67, lalu ada nilai median pada nilai UTS itu sekian ya, ada 76,5, kemudian nilai mediannya ada 77,00 ya, lalu modus di sini 50 dan nilai UAS di sini adalah 65 angka yang sering munculnya. Nah, di sini ada keterangan 50A. Katanya banyak multiple mode exist, the Spanish value is found. Jadi modus yang nilai terkecil yang dia tunjukkan gitu. Kemudian standar deviasinya di sini ada 17,001 dan 10,61 untuk nilai UAS. 17,01 ini 001 ini untuk nilai UTS. Variansnya 289,067 dan nilai UAS-nya 112,667. Bayangkan kita hanya perlu inputkan data atau malah lebih gampangnya lagi data tersebut sudah disubmit melalui Google Form atau berbagai macam media untuk mengkolek data secara massal, kemudian langsung bisa kita download file CSV-nya atau XLS-nya, kemudian kita buka di SPSS, tinggal pilih menu Analyze,
kemudian deskriptif statistik, frekuensi, dan seperti tadi langsung dapat hasilnya. Ini merupakan frekuensi tabelnya ya. Nah, di situ katanya untuk laki-laki itu ada 4 orang dan 2 orang perempuan. Ya, nah, ini maksudnya. Nah, ini si A, si B, dan si C. Kemudian untuk nilai UAS-nya, nah, ini merupakan nilai dari bar chart-nya. Ya, ini jenis kelaminnya untuk laki-laki. Nah, ini untuk nilai UTS-nya ya, frekuensi tabelnya, sedangkan ini untuk nilai UAS. Ini frekuensinya ya, jadi ada 2 orang yang dengan nilai 65, ini maksudnya seperti itu. Oke. Ini yang paling simpelnya, ini outputnya. Nah, outputnya kita bisa simpan sama halnya dengan file SAV-nya ya. Ini tadi saya sudah simpan. Jadi kita bisa file, kemudian save as, kemudian kita bisa pilih di mana kita mau menyimpannya. Kemudian kita di sini bisa kasih nama, misalnya uji coba statistik deskriptif. Misalnya seperti itu. Oke, di sini kita bisa macam-macam ya. Bisa XLS juga, tapi saya menyarankan untuk mahasiswa saya simpannya dengan menggunakan tipe data SAP ya. Kemudian kita save saja, maka dia akan tersave. Lalu untuk output juga, outputnya kita bisa lakukan save as ya, jenis filenya SPF untuk output, atau bisa dengan HTM, tapi saya sarankan dengan menggunakan SPF. Kemudian kita bisa save. Oke. Hasil uji coba, lalu kita save. Oke, ini merupakan cara paling simpel dalam menggunakan SPSS untuk statistik deskriptif, jadi statistik awalnya. Nah, kedepannya pertemuan berikutnya kita akan masuk ke statistik inferensial ya, bukan statistik deskriptif lagi, tapi statistik inferensial, di mana bermacam-macam uji yang akan kita lakukan. Itu sedikit brainstorming ya. Ada, jadi statistik inferensial ini adalah sebuah statistik yang digunakan nantinya untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi dia akan memiliki sebuah hipotesa ya, dan di pengujiannya itu macam-macam tergantung dengan tipe variabel Anda. Misalnya Anda ingin membandingkan beberapa variabel, ada variabel dependent dan variabel independen. Nanti terkait dengan jenis variabel, kemudian teknik ataupun metode statistik ataupun uji apa sih yang akan kita gunakan gitu. Nanti ada statistik parametrik dan non parametrik dan lain-lainnya akan saya jelaskan di modul berikutnya. Jadi untuk yang kali ini hanya sampai di statistik deskriptif saja. Nanti saya akan kasih link download Anda untuk tugas ya, tugas untuk praktikum. Jadi ini kan mata kuliahnya harus ada praktikumnya. Anda bisa inputkan data-data tersebut, kemudian Anda cari statistik deskriptifnya dengan menggunakan SPSS gitu. Kalau kemarin kan saya di pertemuan sebelumnya sudah ada tugas dengan hitungan manual ya, mencari mean, median, modus dengan hitungan manual gitu. Anda menghabiskan waktu berapa lama gitu, seberapa cepat sih jika kita menggunakan dengan SPSS gitu. Oke, nanti linknya akan saya berikan di deskripsi. Jadi tetap semangat ya, jangan sampai dengan social distancing ini Anda menjadi lemah ataupun lemah semangatnya untuk belajar gitu. Kemudian tetap social distancing sampai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah ya. Jangan keluyuran. Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.